Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Celar Siapsari. Nah, kali ini kita sudah mencapai bab yang 13, di mana nantinya kita akan membahas tentang file over load balance. Nah, apa aja sih yang bakalan kita bahas? Di sini seperti biasa ada konsep, setting topologi, dan konfigurasi lainnya. Oke, langsung aja ya teman-teman. Kita mulai ke bagian pertama mengenai konsep dari file over dan download balance. Nah teman-teman, keduanya file over dan load balance adalah fitur di Mikrotik. Nah kita lihat dulu untuk konsepnya ketika company memiliki dua arah jalur ke internet atau gampangnya memiliki jalur internet dengan menggunakan dua jalur ISP. Nah itu kita bakalan pakai file over atau load balance. Nah kalau file over itu satu aktif, satunya sebagai backup. Nah kayak topologi ini, jadi dia itu, ini kan router itu ada dua jalur ISP, yaitu ke ISP1 dan ISP2. Nah kalau ingin salah satu ISP aktif terus satunya sebagai backup, itu pakai file over. Tapi kalau keduanya aktif secara bersamaan, itu pakai load balance. Nah yang load balance itu bisa kita terapkan, misal di sini kan ada VPC. Nah misal di 3 VPC ini kalau mau akses YouTube itu pakai ISP1, terus yang kedua VPC ini itu pakai ISP2 ketika mau akses apa gitu teman-teman. Nah ini kalian bisa lihat konsep dari load balance. Nah bila kalian ingin membagi jalur, misal Facebook ke jalur 1 atau YouTube ke jalur 2. Oke, mungkin biar lebih paham kita langsung aja setting topologi. Nah, di sini saya sudah buat topologi di PNetLab-nya, teman-teman. Kalian bisa buat seperti ini. Untuk netnya itu tipenya seperti biasa, CloudNAT. Di sini saya tambah router baru. Nah, kenapa saya nggak pakai topologi yang di video sebelumnya? Karena itu mungkin lama ya teman-teman untuk menghapus konfigurasi yang sebelumnya lagi. Jadi saya buat aja yang baru beserta not dan teks-teksnya nih. Kalian bisa buat aja tambah dua router, terus namanya diganti menjadi router ISP1, router ISP2. Terus di sini juga ada jalur-jalurnya. Nah, di sini saya sudah memasuki login customer ya teman-teman. Sebelum kalian masuk ke login customer itu, kalian bisa ketikkan login IP address print, lalu setelah itu kalian bisa enter. Nah, di situ belum ada IP-nya ya teman-teman. Terus setelah itu kalian bisa ketikkan system identity set name. Nah, name-nya itu diganti router customer. Terus kalian enter. Nah, setelah itu kalian bisa ketik tool Roman set enable sama dengan yes. Nah setelah itu kalian bisa memasuki admin customer. Nah sebelum itu pada bagian topologi dapat kalian perhatikan di sini terdapat dua router yang bertindak sebagai ISP dan satu router bertindak sebagai router customer. Untuk IP di kedua ISP itu saya setting secara statik dan sudah terakses dengan internet. Dan untuk name dan hostname-nya sudah saya sesuaikan. Nah selanjutnya kita dapat memberikan IP di router customer, maka kita bisa setting IP address pada kedua router ISP yang nantinya akan dijadikan gateway untuk router customer. Nah kita buka dulu router ISP 1. Di sini pada menu IP address berikan IP yang digunakan. Misal 192.168.1.1/24. Untuk ethernya pilih yang mengarah ke router customer, yaitu ether 2. Kemudian klik apply. Nah kemudian di SP2 untuk IP-nya 172.16.1.1/24 dan interface-nya itu ether 2 ya teman-teman. Lalu juga sudah kita bisa apply. Selanjutnya kita akan melakukan static addressing di router customer. Kita masuk ke IP yang mengarah ke ether 1. Ini yang terkoneksi dengan ISP1 ya teman-teman. Misalkan di sini 192.168.1.2/24. Untuk interface-nya pilih yang ether 1, kemudian klik apply. Oke. Lalu kita tambahkan lagi yang mengarah ke ether 2, yaitu 172.116.1.2. Lalu ethernya ether 2. Lalu juga play. Jika sudah, kita testing ke gateway-nya pada terminal. Kita klik new terminal. Kemudian ping gateway-nya. Nah, di sini kita berhasil. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman.
Kemudian kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu add default route pada router customer. Selanjutnya kita setting agar router customer dapat mengakses internet. Jadi kita akan menambahkan default route bagi yang mengarah ke interface 1 maupun interface 2. Kita ke menu IP route, kemudian klik add. Untuk desk address-nya kita biarkan default, dan gateway-nya kita isikan 68.1.1. kemudian klik apply, lalu kita new lagi. Untuk desk address-nya kalian biarkan saja, lalu untuk gateway-nya pakai 172.16.1. ini sudah apply. Oke. Nah, perhatikan pada bagian route flag di sini untuk yang mengarah ke router ISP1, informasinya adalah AS atau aktif static. Sedangkan untuk ISP2, informasinya itu S, yaitu static, yang mana berarti tidak aktif. Jika saya disable yang mengarah ke ISP1, maka ISP2 akan aktif. Nah, jadi inilah yang dinamakan konsep failover yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Kemudian kita setting IP DNS-nya. Kita ke menu IP DNS, pada kolom server kita berikan 8. Nah, jika sudah kalian apply, lalu oke. Kita klik, lalu kita ping 8888. Bisa perhatikan di sini ada 2 VPC yang belum terkoneksi. Nah, maka di sini kita akan mengkoneksikan terlebih dahulu. Jika sudah, kita akan lakukan konfigurasi. Yang pertama, kita akan lakukan konfigurasi bridge, yaitu menyatukan Ether 3 dan Ether 4. Kita bridge. Kemudian di sini untuk namanya kita sesuaikan. Misalkan saya beri nama bridge class, lalu apply. Oke. Misalkan, lalu pada menu port kita tambahkan invest 3. Lalu pada menu interface saya tambahkan Ether 3 dan juga Ether 4. Jika sudah, kita ke menu IP address untuk menambahkan IP di interface bridge. Misal saya akan berikan IP 10.10.10.1, dan untuk interface-nya pilih yang bridge. Kemudian kita setting DHCP servernya. Untuk interface bridge kita klik IP DHCP server, lalu klik DHCP setup, lalu untuk interface-nya pilih yang bridge. Kemudian kita next saja sampai selesai. Kita konfigurasikan NAT. Nah, karena kita memiliki 2 ISP, maka kita konfigurasikan NAT-nya itu 2 kali ya teman-teman. Kita pergi ke IP, terus firewall, lalu NAT. Di sini kita nah di sini untuk out interface itu kita pilih Ether 1, lalu action-nya itu masquerade. Lalu jika sudah kita tambah apply, oke. Lalu kita new lagi, terus kita connect new, terus habis itu kita ganti menjadi out interface-nya itu ganti menjadi Ether itu masquerade. Sudah apply. Sudah selesai, kita bisa merequest IP di CP2 VPC-nya. Kita ketikkan IP DHCP di kedua VPC-nya, teman-teman. Nah, di sini saya sudah mendapatkan IP-nya. Kemudian kita tambahkan IP DNS 88. Nah, setelah itu kita bisa ping 88. Nah, perhatikan di sini VPC-nya sudah terakses internet. Nah, kalian agar bisa akses internet itu kalian harus bisa ping 88 dan juga ping google.com ya teman-teman.
otomatis VPC 2 itu juga sudah bisa terakses, teman-teman. Lalu kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu mengkonfigurasi failover. Nah, kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu mengkonfigurasi failover. Jadi, cara kerja failover itu kan hanya menggunakan EXP saja, dan yang satunya itu akan menjadi backup. Maka, cara memainkan failover supaya lebih leluasa, kita bisa menggunakan parameter distance. Nah, distance ini digunakan untuk mendeskripsikan parameter ataupun nilai parameter routing yang diprioritaskan. Jadi, semakin besar nilai distance tersebut, maka semakin tidak diprioritaskan. Oke, langsung saja kita mengimplementasikan. Bisa kita lihat di sini yang aktif adalah ISP1. Maka di sini saya coba untuk mengubah nilai distance-nya menjadi lebih besar. Sehingga nantinya yang aktif adalah ISP2. Di sini kita double klik pada konfigurasi ISP1. Pada distance, nah misalkan saya isi 10, lalu kemudian klik OK. Perhatikan di sini untuk jalur internetnya akan langsung berpindah ke ISP2 ya teman-teman. Namun jika distance-nya sama, maka Mikrotik akan by default menentukan prioritas yang akan digunakan. Nah, kita lanjut ke materi yang kelima mengenai cek gateway pada failover. Untuk saat ini, jalur internet yang digunakan adalah ISP2 dan ISP1 ini sebagai backup. Jadi fitur ini membantu memastikan bahwa gateway yang dipilih berfungsi dengan baik dan dapat diakses. Jika gateway utama tidak dapat dijangkau karena terdapat masalah, maka router dapat secara otomatis beralih ke gateway cadangan untuk menjaga konektivitas. Nah, kesimpulannya, Mikrotik customer akan selalu mengecek IP gateway-nya dalam status up ataupun down. Langsung saja kita coba cek gateway pada jalur ISP2. Ini kita double klik. Di sini jika kita lihat pada opsi cek gateway, maka terdapat dua pilihan, yaitu ping dan juga ARP. Di sini kita akan pilih yang ping, maka nanti routing customer akan selalu ping ke gateway setiap 10 detik. Kemudian klik OK. Selanjutnya kita bisa disable IP ISP2 yang mengarah ke customer atau Ether 2. Di ISP2 yang mengarah ke customer atau Ether 2. Nah, ini ya teman-teman. Lalu kita bisa cek pada router customer lagi untuk memastikan bahwa ia sudah beralih secara otomatis. Nah, di sini kita tunggu beberapa saat saja. Oke, bisa kalian lihat di sini dia sudah berpindah ke ISP1-nya. Nah, lalu bagaimana jika kita tidak bisa menggunakan cek gateway? Maka nantinya router akan menggunakan ISP2 atau ISP utama walaupun IP-nya sudah kita disable. Nah, kita lanjut ke materi yang ke-6 mengenai konfigurasi load balance CMP. Di sini saya akan langsung mengkonfigurasikan saja karena load balance menggunakan dua jalur ISP. Maka kita bisa aktifkan kembali IP yang berada di ISP2-nya. Selanjutnya pada router customer, untuk di routing tabelnya kita hapus defaultnya yang mengarah ke ISP1 maupun ISP2. Kemudian kita tambahkan lagi di sini untuk DHT address-nya biarkan saja. Untuk bagian gateway kita isikan IP dari dua ISP. Nah, di sini untuk menambahkan dua kolom, kita klik tanda panah yang bawah ini ya teman-teman. Lalu kita isikan IP-nya. Pada kolom pertama kita isikan 192.168.1.1. Pada kolom kedua kita isi 116.1.1. Kemudian klik, kita apply, lalu OK. Muncul informasi AS yang berarti kita bisa akses internet melalui ISP1 maupun ISP2 ya teman-teman. Kemudian lalu kita akan melakukan uji coba load balance CMP pada kedua VPC dengan Nah, kita lanjut ke materi yang ke-7, traceroute.
Nah, sebelumnya kita sudah melakukan konfigurasi load balance, akan tetapi sifat ini masih running. Nah, kali ini kita akan coba test root dari sisi router customer. Jadi langsung saja kita coba. Kita klik tools, kemudian pilih trace root. Di sini untuk kolom trace root-nya itu kita isi 8888. Untuk protokolnya ICMP. Lalu kita klik start. Nah, di sini untuk nomor 1 dia melewati ISP1. Kemudian kita klik stop. Kemudian jika kita coba test root ke IP Facebook, untuk mengetahui IP Facebook, kalian bisa cek pada command prompt kan ns logout facebook.com. Di sini kita tinggal salin saja IP-nya, lalu kita tempel, lalu kemudian kita klik start. Nah, di sini ini juga sama, yaitu melewati ISP1. Kita lanjut ke materi yang ke-8, yaitu kasus berbeda bandwidth pada setiap ISP. Sekarang kita akan uji coba yaitu pada setiap ISP bandwidth-nya berbeda-beda. Misalkan ISP1 bandwidth-nya 2 Mbps dan yang ISP2 bandwidth-nya 8 Mbps. Maka nantinya perbandingannya bukan lagi 50-50, namun 1:4. Langsung saja kita ke router customer, kita bisa klik menu IP root, kemudian kita double klik pada default root. Nah, jadi karena perbandingannya 1:4, maka di sini pada bagian gateway kita sediakan 5 kolom. Nah, untuk kolom pertama kita isikan dengan IP ISP1, yaitu 192.168.1.1, dan untuk kolom sisanya kita isikan dengan IP ISP2, yaitu 172.16.1.1. Jika sudah, kita klik apply, lalu OK. Selanjutnya kita lakukan trace root dari router customer. Kita pergi ke menu tools, lalu kita pilih trace root. Kemudian di sini pada kolom trace root isikan IP Facebook yang tadi. Lalu untuk protokolnya pilih ICMP, kemudian klik start. Nah, perhatikan di sini dia menggunakan ISP2 ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke materi yang ke-9, yaitu konfigurasi load balance rules. Nah, kita akan melakukan konfigurasi root balance dengan metode root rules. Jadi root rules ini akan bekerja dengan sistem SRC address. Kita bisa definisikan, misal untuk isi 1 kita ingin internetan dengan menggunakan ISP1, dan untuk isi 2 harus menggunakan ISP2. Karena merupakan SRC address, maka PC-nya harus menggunakan IP statik agar tidak berantakan. Nah, di sini saya sudah menyeting kedua VPC-nya secara statik dengan IP 10.10.10.253, dan keduanya sudah memiliki IP DNS 8888. Oke, langsung saja kita masuk ke router customer. Kemudian kita pilih menu IP root. Dan untuk konfigurasi sebelumnya kita bisa disable. Kita klik menu rules. Kemudian klik new. Pada kolom SRC address, kalian isikan IP VPC1 terlebih dahulu, yaitu 10.10.10.252. Lalu pada tabel kita ketikkan VPC1, lalu klik apply. Selanjutnya kita tambahkan untuk VPC2 IP-nya yaitu 10.10.10.253. Untuk tabelnya kita isikan VPC2. Nah, jadi fungsi dari tabel ini adalah jika terdapat paket-paket yang berasal dari IP 10.10.10.253 yang ingin mengakses ke internet, maka router customer akan melihat pada tabel routing yang ada di VPC2 untuk menentukan jalur yang tepat. Selanjutnya kita bisa kembali ke menu rule. Nah, perhatikan pada pojok kanan ini terdapat pilihan all, main, VPC1 dan VPC2. Nah, ini adalah kelompok routing tabelnya. Di sini kita pilih yang all saja, kemudian klik add. Pada bagian DST address ini biarkan saja default. Lalu untuk gateway di sini didefinisikan IP yang mengarah ke VPC1.
yaitu 192.168.1.1. Dan pada bagian routing mark kita pilih VPC 1, lalu klik apply dan oke. Kemudian kita tambahkan untuk VPC 2 yaitu 172.16.1.1. Di sini untuk routing masknya kita pilih yang VPC 2. Kemudian karena di sini sudah terdapat 2 jalur internet yang mana dua-duanya ini sudah aktif. Selanjutnya kita lakukan restore dari kedua VPC. Pada VPC 1 kita ping kita lanjut ke materi yang ke-10 yaitu konfigurasi load balance. Di firewall manager ini bisa mendefinisikan paket berdasarkan protokolnya. Nah, untuk konfigurasi sebelumnya ini sudah saya disable. Sebelumnya ini saya sudah disable baik yang ada di root ataupun rules. Kemudian kita bisa ke menu IP firewall. Lalu kita klik menu managers. Nah, ini ada ini. Seperti sebelumnya, kita akan membuat VPC 1 ini menggunakan ISP1 dan VPC 2 menggunakan ISP2. Di sini kita klik add. Pada bagian change, pilih yang pre-routing, dan untuk yang SRC address-nya kita itu isikan IP VPC 1 yaitu 10.10.10.252. Kemudian pada action kita pilih yang mark routing. Nah, kemudian pada new routing mark ini tuh sama ya teman-teman, terkait dengan routing table yang ada pada di routing. Misal di sini kita isikan managers strip ISP 1. Kita tambahkan lagi yang mengarah ke ISP 2. Dan SRC address-nya kita pilih yang 10.10.10.254. Untuk action-nya pilih yang mark routing. Nah, pada new routing mark-nya kita isikan dengan manager strip ISP 2. Jika sudah, kita tambahkan routing tabelnya. Kita klik add. Jika sudah, kita tambahkan new routing tabelnya. Kita ID root add. Lalu untuk DHT address-nya kita biarkan default. Lalu pada gateway isikan IP ISP1 yaitu 192.168.1.1. Kemudian pada routing mark pilih yang manager ISP1. Sudah kita oke. Selanjutnya kita tambahkan untuk yang mengarah ISP2 nya yaitu 172.16.1.1. Kemudian untuk routing marknya kita pilih yang manager ISP2. Sudah apply oke. Nah, jika sudah, ping 888 terlebih dahulu, kemudian trace 888. Nah, di sini ia melewati ISP1 dan ini sudah sesuai dengan apa yang kita konfigurasikan sebelumnya. Jika kita cek di VPC 2, kita ping 888, lalu trace 888, dapat dipastikan juga ia sudah sesuai dengan apa yang kita konfigurasikan, yaitu melewati SP2 untuk mengakses internet. Oke teman-teman, untuk materi pada bab 13 ini saya cukupkan, semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.